Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Kembali dengan Nippon Time. Seperti biasa, kita akan belajar bahasa Jepang dasar menggunakan buku Minna Nihongo 1. Tentunya kita akan melanjutkan bab 3. Seperti apa isi dari bab 3? Simak penjelasan sampai selesai. Seperti biasa, kita akan mengingat kosakata terlebih dahulu. Ada koko di sini, soko di situ, asoko di sana, doko di mana, kochira di sini bentuk sopan, kemudian sochira di situ juga bentuk sopan, kemudian achira di sana, ini juga bentuk sopan. Kemudian ada kyoshitsu, ruang kelas, shokudo, ruang makan, jimusho, kantor, kaigishitsu, ruang rapat, uketsuke, meja informasi, toire, toilet, hea, kamar. Ayo kita ulang kembali kosakata tersebut menggunakan ilustrasi. Yang ini adalah ya, toire. Kore wa nan desu ka? Ya, jimusho. Kore wa nan desu ka? Hai, kaigishitsu. Kore wa nan desu ka? Hai, uketsuke. Kore wa nan desu ka? Hai, kyoshitsu. Kore wa? Hai, hea. Lalu bagaimana dengan yang ini? Hai, shokudo. Hai, itulah kosakata yang sebagian akan kita gunakan di sesi pertama ini. Langsung saja kita ke pola kalimatnya. Di sini ada kata penunjuk tempat, kemudian ditambah wa, kemudian tempat, kemudian diakhiri dengan des. Ya, kata penunjuk tempat di sini ada koko, soko, asoko, kemudian ditambahkan wa, kemudian di sini tempat, kemudian des, ya, digunakan untuk menunjuk tempat. Langsung saja kita ke contoh kalimatnya supaya tidak bingung. Koko wa kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Koko adalah kata tunjuk atau penunjuknya, kemudian kyoshitsu adalah tempat nih. Koko wa kyoshitsu desu. Di sini adalah ruang kelas. Contoh yang kedua, soko wa toire desu. Soko wa toire desu. Di situ adalah toilet. Contoh yang ketiga, asoko wa gakko desu. Asoko wa gakko desu. Di sana adalah sekolah. Nah, di sini supaya minasan tidak bingung penggunaan soko dan asoko terutama akan saya jelaskan menggunakan ilustrasi. Koko jelas ya di sini di mana posisinya berarti dekat dengan pembicara atau yang ngomong. Itu menggunakan koko dalam bahasa Indonesia di sini. Sedangkan soko kita lihat pada gambar ini minasan yang berbicara adalah si perempuan yang baju merah, kemudian lawannya adalah yang baju biru, anak laki-laki. Kemudian yang anak perempuan mengatakan soko, ya, menunjuknya dengan soko. Kenapa? Karena tempatnya yang dilingkari merah itu minasan mengindikasikan tempatnya jauh dari si perempuan atau si pembicara, tapi dekat dengan lawan bicaranya yaitu si laki-laki. Sehingga si perempuan menggunakan kata soko, artinya di situ. Kemudian ilustrasi yang asoko di sini bisa kita lihat minasan, ya, lingkaran merah ini menunjukkan tempatnya. Nah, di mana keduanya jauh dari tempat tersebut, sehingga kata tunjuk yang tepat adalah asoko, ya, di sana. Jadi jika sama-sama jauh menggunakan asoko. Bisa kita lihat ya minasan perbedaannya dengan ilustrasi ini. Mudah-mudahan minasan semuanya mengerti dengan baik. Langsung saja kita melihat ilustrasi penggunaannya minasan. Di sini yang berbicara adalah yang baju hijau begitu, menunjuk tempat jimusho, yaitu apa jimusho minasan? Ya, kantor ya. Nah, apa yang diucapkan oleh yang baju hijau kalau kantornya dekat dengan dia? Ya, menggunakan koko ya. Koko wa jimusho desu.
koko wa jimuso desu. Ya, yang berbicara yang baju hijau dan jimusonya dekat dengan yang baju hijau dia ya, makanya dia menggunakan koko. Sementara yang baju pink lawan bicaranya ini agak jauh dari tempatnya, dari jimuso, bahkan tidak bisa dijangkau. Sehingga si baju pink maksudnya saya jauh dari si baju pink ini ya, sehingga si baju hijaunya menggunakan koko ya karena dekat dengan dia. Berikutnya yang masih baju hijau yang berbicara, namun sokudo, apa minasang sokudo masih ingat? Ya, ruang makan ini dekat dengan lawan bicaranya yang baju pink ya, tidak bisa dijangkau oleh si baju hijau yang berbicara, maka dia menggunakan apa kata tunjuknya? Ya, menggunakan soko ya. Bagaimana kalimatnya? Soko wa sokudo desu. Soko wa sokudo desu. Ya, di situ adalah ruang makannya. Soko wa sokudo desu. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya, ini minasang saya rasa sudah tahu ya. Kyoshitsu kita ibaratkan yang di sana itu sama-sama jauh dari keduanya. Maka kata tunjuk yang tepat adalah sudah pasti ya, asoko ya. Asoko wa kyoshitsu desu. Asoko wa kyoshitsu desu. Di sana adalah kelas atau ruang kelas. Bagaimana minasang sampai di sini dapat dipahami dengan baik? Ya, mudah-mudahan paham ya. Berikutnya kita ke pola yang kedua. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda, ini hanya dibalik, di mana fokus yang kedua ini lebih ke nama tempatnya itu, bukan penunjuknya ya. Tapi minasang sebenarnya tidak apa-apa, menggunakan yang manapun sebenarnya tidak terlalu artinya jauh berbeda ya. Langsung saja di sini kata benda tempatnya yang duluan ya, kemudian diikuti wa, kemudian kata tunjuk atau kata penunjuk tempat tersebut di tengah, kemudian diakhiri dengan des ya. Nah, ini menyatakan lokasi tempat. Jadi fokus ke tempatnya. Bagaimana contohnya? Kita langsung saja lihat. Yang pertama, toire wa koko desu. Toire wa koko desu. Nah, toire-nya kan tempat ya, di awal dia karena fokusnya memang tempatnya itu. Kemudian penunjuknya baru di tengah ya. Toire wa koko desu. Toilet di sini. Kemudian contoh yang kedua, heya wa soko desu. Heya wa soko desu. Kamar di situ. Kemudian yang ketiga, gakko wa asoko desu. Gakko wa asoko desu. Sekolah di sana atau berada di sana. Kita lihat contoh dalam percakapan yang biasa digunakan. Minasang di sini ada tamu dan pelayan, di mana si tamunya ini mencari apa minasang? Mencari toilet ya. Kemudian dia bertanya ke si pelayan. Toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Nah, karena bertanya tempat, ini menggunakan kata doko desu ka. Jangan lupa ya, minasang, doko desu ka itu digunakan untuk menanyakan tempat ya. Toire wa doko desu ka? Kemudian si pelayannya menjawab asoko desu. Asoko desu. Toire wa doko desu ka? Asoko desu ya. Toiletnya di mana? Di sana ya. Berarti kalau menggunakan asoko sama-sama jauh ya. Asoko desu. Berikutnya, di contoh percakapan yang lain, yang laki-laki bertanya ya, uketsuke. Uketsuke ini minasang meja informasi ya. Uketsuke wa doko desu ka? Uketsuke wa doko desu ka? Kemudian si perempuannya menjawab koko desu. Koko desu ya, karena dekat dengan si perempuan itu yang ngomong ya, sehingga dia menggunakan koko desu. Uketsuke wa doko desu ka? Koko desu. Bagaimana minasang sampai di sini? Jelas ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kita masuk ke sesi kedua. Seperti biasa, di sesi kedua kita juga akan mengangsur-angsur gitu ya, berangsur-angsur mengingat kosakata ya. Langsung saja di sini ada kaidang, tangga, erebeta, lift, esukareta, eskalator, kemudian jidou hambaiki, mesin penjual otomatis, kemudian denwa, telepon. Berikutnya ada kaisha, perusahaan, uchi, rumah, okuni atau kuni saja, negara, kutsu, sepatu, nekutai, dasi. Kemudian ada uriba, tempat penjualan, ikura, berapa, ini untuk menanyakan harga. Kemudian chika, bawah tanah atau basement. Kemudian ada kai atau gai, ini untuk hitungan jumlah lantai atau tingkat.
Kemudian eng ini untuk menyebutkan mata uang Jepang yang minasang tahu yaitu yen ya. Seperti biasa kita cek kosakata tersebut di ilustrasi. Yang ini apa minasang? Ya, kaidang. Kore wa nan desu ka? Hai, jidou hanbaiki. Hai, kore wa nan desu ka? Elevator. Elevator. Kore wa nan desu ka? Hai, necktie. Hai, kore wa nan desu ka? Uchi desu. Ne, uchi. Kore wa nan desu ka? Escalator. Escalator. Hai, kore wa kutsu desu. Hai, kutsu desu. Itulah beberapa kosakata yang akan kita gunakan di sesi kedua ini. Langsung saja kita ke penjelasan di pola kalimatnya. Yang pertama ada kata benda, kemudian wa, kemudian tempat, kemudian des ya. Ini digunakan untuk menyatakan tempat di mana benda atau orang berada. Jadi nanti keberadaan itu tidak hanya keberadaan tempat tapi juga tidak keberadaan benda maksud saya, tapi juga orang untuk orang ya. Langsung kita lihat contohnya nomor 1, jidou hanbaiki wa nikai desu. Jidou hanbaiki wa nikai desu. Nah, jidou hanbaiki itulah bendanya ya. Jadi itu tadi yang dimaksud di atas kata benda yaitu jidou hanbaiki, kemudian tempatnya apa? Nikai. Ya. Jidou hanbaiki wa nikai desu. Mesin penjual otomatis di lantai 2. Nah, ini kan menunjukkan tempat ya di mana benda itu berada, yaitu di lantai 2. Ya, apa? Jidou hanbaiki atau mesin otomatis. Kita lihat contohnya yang nomor 2, shokudo wa chika desu. Shokudo wa chika desu ya, tempat makan di bawah tanah atau basement. Shokudo itu tempatnya gitu ya. Kata bendanya maksud saya, kemudian chika adalah tempatnya ya. Shokudo wa chika desu ya, tempat makan di bawah tanah. Nah, tadi sudah disebutkan tidak hanya benda tapi bisa juga untuk posisi orang ya. Minasang di sini saya contohkan Anton-san wa kyoshitsu desu. Anton-san wa kyoshitsu desu, di mana Anton adalah orang, kemudian kyoshitsu itu adalah posisinya ya. Anton-san wa kyoshitsu desu, Anton di kelas. Kemudian yang nomor 4, sensei wa jimusho desu. Sensei wa jimusho desu ya. Sensei di kantor. Nah, langsung saja kita lihat contohnya di ilustrasi. Ini tanya jawab antara yang baju hijau dan baju pink ya, begitu. Pertama, si baju pink yang bertanya, "Sensei wa doko desu ka?" Sensei wa doko desu ka? Ya, minasang jangan lupa doko desu ka itu untuk menanyakan posisi ya, menanyakan tempat. Sensei wa doko desu ka? Kemudian menjawab si yang baju hijau, "Sensei wa kyoshitsu desu." Sensei wa kyoshitsu desu. Ini ya, senseinya ada di kyoshitsu sekarang ya. Sensei wa kyoshitsu desu. Sensei ada di kelas. Berikutnya, sensei wa doko desu ka? Ini masih berbicara sensei ya, minasang. Sensei wa doko desu ka? Kemudian si baju hijau menjawab, sensei wa jimusho desu. Ya, ini jimusho ya, kita contohkan. Sensei wa jimusho desu. Sensei wa jimusho desu. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan minasang dapat memahami dengan baik ya di materi yang ini. Kemudian ini ada tambahan informasi untuk menyebutkan lantai atau tingkat suatu bangunan minasang. Ini tadi di awal sudah diperkenalkan kata kai dan gai. Nah, untuk lantai sendiri kita hanya menyebutkan angka, kemudian tambahkan kai. Ya, angka plus kai. Ada pengecualian untuk lantai 3 ini khusus satu saja, menyebutkannya tidak kai tapi gai ya, dan bertanya juga menggunakan gai. Kita lihat contohnya di situ. Lantai 1 itu ini memang penyebutannya khusus lantai 1 ya, ikai ya, bukan ichikai tapi ikai. Kemudian lantai 2 ini normal ya, nikai, angkanya 2 kan ni tambah dengan kai, itu artinya lantai 2 nih, nikai. Kemudian untuk lantai 3 ini tidak boleh pakai sangkai, tapi yang dipakai adalah gai, sanggai di sini. Dan seterusnya sampai lantai 10 dan lantai berapapun ya. Misalnya lantai 4 berarti yongkai, lantai 5
gokai. Lantai 6, rokai. So, lantai 6 sedikit berbeda ya, rokai. Oh ya, lantai 8 juga berbeda ya, hakkai ya. Lantai 8 hakkai ya, bukan hachikai tapi hakkai. Kemudian untuk pertanyaannya ini menggunakan kata nanggai. Nanggai bukan nangkai tapi nanggai gitu ya untuk pertanyaannya. Kemudian ini juga ada informasi tambahan seputar tadi bentuk sopan ya. Jadi tadi di awal ada kata kochira, sochira, dan achira. Itu sebenarnya artinya sama dengan koko ya. Kochira dengan koko, sochira dengan soko, kemudian achira dengan asoko. Kemudian ada satu lagi doko untuk bertanya, itu bentuk sopannya dochira. Nah ini sebenarnya artinya sama, hanya penggunaannya berbeda. Dengan siapa bentuk sopan ini digunakan, kita langsung saja lihat contohnya minasang ya. Nah, misalnya ini ada dua siswa yang berbicara tentang guru atau membicarakan guru. Nah, karena yang dibicarakan adalah guru, alangkah baiknya menggunakan bentuk yang sopan tadi, minasang. Kita lihat contohnya bagaimana mereka menggunakannya. Yang baju pink bertanya, "Sensei wa dochira desu ka?" Sensei wa dochira desu ka? Nah, di situ dia menggunakan kata dochira, bukan doko ya. Karena yang dibicarakan atau yang ditanya itu sensei. Supaya sopan bentuknya menggunakan dochira. Sensei wa dochira desu ka? Kemudian si yang baju hijau menjawab, "Sensei wa achira desu." Sensei wa achira desu. Nah, di situ dia menggunakan achira, bukan asoko. Kenapa? Karena supaya lebih sopan. Karena yang dibicarakan adalah sensei. Begitu ya penggunaannya minasang. Sensei wa dochira desu ka? Sensei wa achira desu. Nah, itu bentuk sopannya. Kemudian kita ke pola berikutnya minasang. Di sini ada kata benda 1, kemudian wa, kata benda 2, kemudian des. Nah, ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyatakan nama negara, nama sekolah, dan bisa juga nama perusahaan minasang. Nah, jika bertanya asal negara ya atau sekolah atau asal perusahaannya, maka menggunakan kata doko atau dochira. Ini sama seperti bertanya tentang tempat tadi minasang, atau bertanya tempat ya, tidak jauh berbeda ya, menggunakan kata doko atau dochira. Langsung saja kita lihat contohnya. Yang pertama ada kuni wa Indonesia desu. Kuni wa Indonesia desu ya. Negaranya atau negara saya adalah Indonesia nih. Kuni itu kata benda 1, Indonesia kata benda 2. Jadi boleh untuk menyebutkan asal negara ya. Kuni wa Indonesia desu. Kemudian yang kedua, Gakko wa binaan koko desu. Ini sekolah fiksi, minasang saya buat namanya sendiri. Gakko wa binaan koko desu ya. Gakko wa binaan koko desu. Sekolahnya adalah SMA binaan ya. Sekolahnya adalah SMA binaan. Nah, ini menyatakan asal sekolah ya minasang. Jadi boleh menggunakan kata benda 1, kata benda 2. Jadi langsung saja kosakatanya apa yang ingin kita sebutkan, kemudian tempat asalnya di mana atau dari mana. Gakko wa binaan koko desu. Kemudian yang ketiga, kaisha wa Fuji desu. Kaisha wa Fuji desu. Ini juga Fuji nama fiktif minasang, saya buat sendiri. Kaisha wa Fuji desu. Perusahaannya adalah Fuji ya, atau dia berasal dari perusahaan Fuji. Kaisha wa Fuji desu. Langsung saja kita lihat contoh percakapannya dengan ilustrasi. Yang baju biru ini bertanya ya kepada baju hijau, "Oku ni wa dochira desu ka?" Oku ni wa dochira desu ka? Ya. Ini bertanya menggunakan kata dochira. Boleh pakai doko ya, tidak masalah. Jadi boleh doko, boleh dochira. Oku ni wa dochira desu ka? Negaranya di mana? Oh ya, ini minasang kenapa menggunakan kuni, tidak kuni, menggunakan o, tidak kuni saja. O ini sebagai bentuk sopan minasang. Jadi ada baiknya kalau kita nanya negara orang, itu gunakanlah kata o ya. Jadi oku ni wa dochira desu ka? Ya, supaya sopan minasang. Kemudian si yang baju hijau menjawab, Indonesia desu. Indonesia desu nih. Oku ni wa dochira desu ka? Indonesia desu. Seperti itu ya penggunaannya. Kemudian contoh berikutnya ini bertanya tentang sekolah. Kita lihat contoh pertanyaannya ya. Gakko wa doko desu ka? Gakko wa doko desu ka? Kemudian siswa menjawab, Kokuritsu Dai Koko desu. Kokuritsu Dai Koko desu. Ya, jadi minasang negeri, SMA negeri itu bahasa Jepangnya Kokuritsu Koko. Ya, kalau ada nomornya kita selipkan nomornya di tengah menggunakan kata dai baru diikuti angka. Jadi Kokuritsu Dai
Yong koko desu. Itu artinya SMA negeri 4. Misalnya kita ganti dari SMA negeri 1, berarti 4-nya kita ganti 1 ya. Kokuritsu Dai Ichi ya, 1 Ichi. Kokuritsu Dai Ichi koko desu ya. Kalau SMA 2 berarti Kokuritsu Dai apa? Berdua ni ya. Kokuritsu Dai ni koko desu ya. SMA 3 berarti Kokuritsu Dai Sang koko desu ya. Bahasa Jepang 3 sang. Kokuritsu Dai Sang koko desu dan seterusnya. Jadi minasang tinggal ganti ya angkanya saja. Bahasa Jepang SMA negerinya sudah Kokuritsu Dai titik-titik koko ya. Dai-nya diisi dengan angka minasang, sekolah minasang sendiri ya. Gakko wa doko desu ka? Kokuritsu Dai 4 koko desu ya. SMA 4 ya. Sekolahnya di mana? SMA negeri 4. Bagaimana minasang sampai di sini masih mudah dipahami? Kita lanjutkan ke berikutnya ya. Nah, berikutnya ini ada kata benda 1, kemudian diikuti dengan no, kata benda 2, kemudian des. Nah, di sini ada no. Nah, gunanya untuk apa yang ini? Yaitu menyatakan buatan atau produk minasang. Jika bertanya dari mana atau buatan mana produk tersebut, maka menggunakan kata doko. Ini sama ya. Kalau bertanya masih sama menggunakan kata doko. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat di sini. Indonesia no kutsu desu. Indonesia no kutsu desu. Nah, produknya di sini kutsu ya, sepatu. Kemudian asalnya dari mana? Indonesia. Nah, dibalik ya. Indonesia no kutsu desu. Jangan lupa no-nya ya. Indonesia no kutsu desu. Sepatu buatan Indonesia. Contoh yang lain kita lihat di sini ada kuruma, mobil, Nihon no kuruma desu. Produknya apa? Kuruma. Ya, asalnya Nihon. Nihon apa minasang? Jepang ya. Nihon no kuruma desu. Nihon no kuruma desu. Mobil buatan Jepang. Berikutnya di sini ada sumaho. Oh ya minasang, bahasa Jepangnya smartphone itu yang lazim sering dipakai orang Jepang adalah kata sumaho ya, bahasa ini ya. Apple no sumaho desu. Nah, lihat di sini ya. Apple no sumaho desu. Ada smartphone ya. Produk dari mana? Dari Apple. Menggunakan no. Jangan lupa. Apple no sumaho desu. Dibalik ya, minasang. Apple no sumaho desu. Smartphone buatan Apple. Kemudian di sini ada komputer, minasang ya. Itu ada bendera Amerika, berarti asal dari Amerika ya. Kita lihat di sini si baju hijau bertanya, "Kore wa doko no komputer desu ka?" Doko no komputer desu ka? Nah, jadi jika kita ingin bertanya produk itu dari mana asalnya, silakan gunakan kata doko ya, minasang. Kemudian diikuti no-nya tetap ya, kemudian diikuti bendanya ya atau produknya ya, menggunakan kata doko, jangan lupa. Kore wa doko no komputer desu ka? Kore wa doko no komputer desu ka? Ini komputer buatan mana? Kemudian si perempuan menjawab, Amerika no komputer desu. Amerika no komputer desu ya, produknya komputer, asalnya adalah Amerika. Kore wa doko no komputer desu ka? Amerika no komputer desu ya. Jadi menggunakan kata doko plus no dan produknya apa. Jangan lupa kalau bertanya ya. Nah, terakhir kita akan masuk ke tentang harga barang ini minasang ya. Ini sedikit repot karena melibatkan angka-angka. Pertama kita akan mengingat dulu angka ya, bilangan dari ratusan sampai nanti puluhan ribu. Yang pertama di sini ada 100, bahasa Jepangnya hyaku, kemudian 101 tambahkan saja satunya ya, berarti hyaku ichi itu ya. Kemudian di sini ada 110 tambahkan saja 10-nya ya, hyaku ju. Kemudian 200 ni hyaku ya, ni-nya di awal, ni hyaku menandakan duanya ya, ni hyaku. Nah, ini pengecualian untuk 300 ya, sambyaku, jadi B bunyinya, sambyaku. Kemudian untuk 400 normal, yong hyaku ya, 4 plus 100 jadi yong hyaku, itu 400 artinya. Kemudian 6 ini spesial bentuknya, ropyaku, jadi P ya, ropyaku. Kemudian untuk 800 ini bentuknya juga spesial bunyinya ya, bukan hayaku tapi hapyaku. Ini jadi P ya, sama dengan 6. Hapyaku. Ini untuk bilangan ratusan. Bagaimana dengan ribuan? Kita lihat di sini, ribu itu seng, minasang ya, 1000 itu seng. Kemudian 2000 ni-nya kita ikutkan 2 ya, ni seng ya, 2000. Nah, untuk nomor 3000 ini bunyinya berubah jadi zeng ya, pengecualian sanzeng ya, sanzeng. Bagaimana dengan 4000 ya, 4 yong tambahkan 1000 berarti yong seng ya, yong seng. Dan seterusnya sampai 9000.
9seng. Nah, di sini 10.000 masuk ya. Ini menggunakan ichimang minasang ya. 10.000 itu ichimang. Nih. Kemudian ini 11.000 berarti ichimang seng ya. Ichimangnya untuk 10-an ribunya, kemudian 1000-nya menggunakan seng. Berarti ichimang seng. Kemudian 12.000 berarti ichimang niseng ya. 2.000-nya kan niseng ya. Ichimang niseng. Kemudian untuk 15.000 berarti ichimang goseng ya. Gosengnya 5.000, ichimangnya puluhannya ya. Jadi 15.000 ichimang goseng. Nah, ini untuk harga-harga kita sampai belasan ribu dulu ya di sini. Kemudian kita lanjutkan bagaimana penggunaannya. Minasang, di sini ada ibu-ibu dengan tasnya. Yang baju ungu bertanya kepada yang baju merah, "Sono kabang wa ikura desu ka?" Ya, tadi di awal sudah saya sebutkan untuk bertanya harga menggunakan ikura ya. Minasang, khusus untuk harga menggunakan ikura ya. "Sono kabang wa ikura desu ka?" "Sono kabang wa ikura desu ka?" Kemudian jawab, "Goseng eng desu." Goseng eng desu. Goseng eng desu, 5.000 yen. "Sono kabang wa ikura desu ka?" Goseng eng desu. Kemudian contoh yang lain kita lihat di sini. "Sono bolpen wa ikura desu ka?" "Sono bolpen wa ikura desu ka?" "Sono bolpen wa ikura desu ka?" Bolpen itu berapa harganya atau berapa harga bolpen itu? Jawabannya ichimang niseng rupiah desu. Nah, kita menggunakan kata rupiah, mata uang kita minasang ya. Ichimang niseng rupiah desu. Berapa itu? Ichimang niseng rupiah desu. Berarti 12.000 rupiah. Bagaimana minasang semuanya? Apakah sudah memahami materinya dengan baik atau cukup baik? Mudah-mudahan paham ya. Apabila ingin mempraktekkan yang sudah dipelajari, silakan saja tulis di kolom komentar. Nanti akan saya beri penilaian. Terima kasih saya ucapkan. Arigatou gozaimashita. Sampai bertemu lagi di video di bab 4 ya. Minasang, ja sayonara.